Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Istilah pendatang di dalam bab yang kita akan bahas sekarang pada dasarnya mengarah kepada seorang atau diaspora. Awalnya adalah diaspora kaum Yahudi yang melakukan persebaran dari bangsa Bani Israel, kaum Yahudi khususnya, ke negara-negara Eropa, Asia, Afrika, dan bahkan Amerika. Maka mereka itu disebut sebagai pendatang baru karena bukan tanah asli leluhur mereka. Hal ini juga berlaku bagi siapapun yang tinggal di Indonesia namun dia bukan asli orang Indonesia. Yang asli orang Indonesia adalah orang yang emang lahir tanah airnya nenek moyangnya dari berabad-abad, bahkan mungkin sebelum Masehi tinggal di Indonesia. Kalau di Jawa, Sumatera, maka itulah yang asli penduduk pribumi. Namun hal ini kita masuk ke pembahasannya kurang tepat bila diarahkan kepada tendensius, padahal sebagai warga negara Indonesia punya hak yang sama. Tidak ada lagi istilah pendatang di dalam hal ini, maka kurang tepat. Orang-orang yang tendensius terhadap para habaib zuriyah Rasulullah SAW yang emang betul-betul pendatang ada dalam teori teori ketiganya, yaitu kedatangan penyuburan oleh Dr. Mardani M. Hum dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, yaitu terjadinya penyuburan orang-orang Hadrami datang ke Indonesia dengan berbagai motif, tapi yang motif utamanya adalah dakwah. Buktinya tersebar majelis taklim di setiap pelosok Pulau Jawa, bahkan Sumatera, ada juga di Kalimantan, Sulawesi, Al-Khairat, dan lain-lain. Maka kalau istilah pendatang itu dilabelkan suatu yang buruk, maka keturunan Bani Wali Songo pun sebagai pendatang, karena ada suatu pendapat yang mengklaim bahwasanya Bani Wali Songo adalah As-Samarqandi, Samarkan. Samarkan itu daerah sekarang yang disebut sebagai Kazakhstan, Uzbekistan. Jadi Bani Wali Songo pun pendatang. Jadi jangan pakai istilah pendatang, pribumi, tidak tepat. Kalau duel saja, argumen, jangan pakai istilah pendatang, ya. Atau pengkhianat ketika masa Habib Utsman bin Yahya. Kalau buka Vandenbergnya benar-benar baca yang pelan-pelan. Terus ada kalau disebut tahqiq, ya, pendapat komentar para ahli tentang buku Vandenberg, maka kita itu akan kebuka wawasannya bahwasanya setiap kebijakan Said Utsman bin Yahya itu tembus sampai ke Belanda, saking berpengaruhnya seorang mufti ketika itu. Maka apapun yang dilakukan oleh Said Utsman bin Yahya dengan penuh tanbih, pertimbangan. Banyak juga masukan-masukan dari ulama-ulama di ulama Indonesia. Bahkan ketika menentukan arah kiblat pun Said Utsman bin Yahya menerima argumen dari Syekh Nawawi Al-Bantani yang ketika itu sudah menjadi mu'alim besar sepulangnya dari Mekah, menerima daripada kritiknya setiap ulama. Maka kurang tepat istilah pendata, pengkhianat. Adu argumen masalah fokus di, kalau kalian meragukan Said Ubaidillah bin Ahmad, ya ke situ. Tapi saya bilang pakai metodenya nggak ada lagi yang paling pas kecuali suhra wal istifadah. Pakai DNA itu alternatif yang sangat blunder. Maka kalau pakai DNA, yang kalian yang mengaku zuriyah Wali Songo pun harus DNA juga. Dan itu juga harus haplogrupnya, haplogrup dari mana cetakannya.
banyak pernyataan, banyak suatu keluar biaya yang banyak, dan itu juga tidak efektif, banyak yang tidak setuju. Bahkan seorang ahli medis pun itu tidak menjelaskan hal apa-apa tentang keturunan 700 tahun ke atas, karena sangat berbeda situasinya. Maka jadi gak usah lah bilang pendata, karena Bani Wali Songo pun, para kiai pun pendatang juga. Katanya kan punya nasab kepada Rasulullah. Kalau mengklaim punya nasab kepada Rasulullah, nggak mungkin dong asli orang Jawa. Gimana ini tuh? Saya kira pinter permasalahan ini, ternyata masih harus belajar banyak gitu. Jadi nggak usah ada istilah pendatang atau pribumi, ya. Tolong tidak usah pakai kata-kata itu, nggak usah, udah repot itu kata-kata, tidak tepat. Dan ketika Habib Muhammad Bagir bin Yahya mengemukakan tentang datuknya Al Habib Utsman bin Yahya, itu maksudnya bukan menegasikan Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari seorang yang buruk, kan? Karena pada masa itu masa perundingan, maksudnya begitupun yang dilakukan oleh Syekh Hasyim Asy'ari itu maksudnya bukan sama kok Syekh Hadratus Hasyim Asy'ari juga perbuatannya buruk, enggak. Itu kan perbuatan datuknya Habib Utsman bin Yahya juga emang penuh pertimbangan. Perbuatan setiap apapun yang dilakukan oleh Hadratus Hasyim Asy'ari pun penuh pertimbangan sesuai dengan zamannya. Dan kenapa isu ini balik lagi, isu-isu masalah pengkhianat dan lain-lain. Kamu tahu pemberontakan petani Banten yang ditulis oleh Profesor Dr. Sartono Kartodirjo 1888, itu isinya tahu nggak mengulas apa? Mengulas tentang murid-murid Syekh Abdul Karim Banten, Mursyid Torkoh Qadiriyah Naqsyabandiyah di daerah Banten, kejadian Tirtayasa, kejadian berdarah Tirtayasa dan lain-lain. Itu mengarah kepada suatu stigma bahwasannya Belanda pun butuh bantuan Habib Utsman untuk meredakan kericuhan. Paham nggak? Siapa lagi yang diminta oleh Belanda untuk mendamaikan suasana kecuali seorang mukmin juga, ya, yang paham, yang seorang yang dihormati. Maka berhasillah ketika itu Habib Utsman bin Yahya bikin hal itu, dan itu bukan sebuah pengkhianatan. Karena lihat konteksnya, apa yang dilakukan oleh pemberontakan petani Banten oleh ahli Thariqah itu. Pemberontakan petani Banten itu adalah masa ketika itu masa motif ekonomi, ketika kebijakan Belanda merugikan daripada para petani di Banten yang kebetulan seorang murid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Jadi motif-motif itu diberhentikan biar apa? Biar menyegerakan persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Itu yang digagas oleh Said Utsman bin Yahya. Maka kalau baca buku sejarah yang benar, metode penelitian sejarah itu ada 3 tahap. Pertama adalah observasi. Observasi itu penelitian, nanti kita bisa menelitikan observasi lapangan atau observasi kitab sumber. Ada sumber primer dan sekunder. Setelah menentukan ini primer atau sekunder, kita bisa tahu ini buku ini primer bukan, buku yang benar-benar pada zamannya bukan, atau buku tahqiq dari buku lain atau komentar atas buku lain. Ya, setelahnya adalah melakukan, setelah metode penelitian sejarah MPS itu, setelah melaksanakan observasi, kita bisa observasi melalui wawancara para tokoh-tokoh sejarah. Saya tanya yang orang-orang yang suka ngomong-ngomong sejarah itu, dia tuh observasi nggak, wawancara tokoh nggak, atau minimal guru besar sejarah nggak? Nah, itu pertanyaan saya. Yang kedua, dia sudah membedakan nggak ada sumber primer dari sekunder? Sudah bisa membedakan nggak buku itu primer atau sekunder, atau hasil daripada komentar di atas buku lain? Sedangkan buku Van den Berg itu buku primer. Kenapa? Karena Van den Berg itu langsung pada zamannya menulis peristiwa itu. Bahkan buku Van den Berg dijadikan rujukan di dalam kitab Syamsul Zahirah Al Habib Abdurrahman Al Masyhur. Bukan. Ingat, itu bukan pengarangan Habib Abdurrahman, tapi tahqiq dari Dia Shihab.
Dia siap itu mentahqiq dari kitab utamanya Syamsul Dhohirah. Jadi yang Syamsul Dhohirah sekarang yang diceritakan sana adalah tahqiq dari Syamsul Dhohirah awal. Makanya dialektika akademiknya kelihatan. Jadi Van den Berg itu bisa jadikan rujukan karena sumber primer. Gak usah antipati sama Belanda kalau itu objektif. Kan kalian yang menyatakan intelektual itu harus objektif, akademik itu objektif, tidak boleh subjektif. Wah, ini Belanda kok tendensius terhadap Oriental, kamu yang memulai. Harusnya kamu yang mengarahkan orientalis dalam prospek objektivitas. Wah, ini emang benar intrik-intrik ini ya. Dia baca yang bener lah, buku sejarah baca yang bener. Jangan pakai emosi, jangan pakai motif-motif politik, siasah politik yang kurang pas. Jadi kurang lebihnya terima kasih. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.